Pesantren Al-Karomah berdiri megah di tengah hamparan sawah yang hijau membentang. Di pagi hari, suara burung bersahut-sahutan berpadu dengan lantunan ayat suci dari para santri yang mengaji. Suasana damai menyelimuti setiap sudut pesantren, seolah langit pun menurunkan berkahnya ke tempat suci itu. Gus Ikdam, sang pengasuh pesantren, selalu memulai harinya dengan sujud panjang dan zikir hening sebelum azan subuh berkumandang. Ia dikenal bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga keteduhan jiwanya yang mampu menenangkan siapa saja yang mendekat padanya. Gus Ikdam tak hanya menjadi guru, tapi juga menjadi ayah, sahabat, sekaligus tempat pulang bagi ratusan santri yang datang dari berbagai penjuru. Dalam setiap kajian kitab kuningnya, selalu ada getaran yang menyentuh hati. Ketika ia berbicara, tak hanya akal yang menerima, tapi juga ruh yang merasa tersentuh. Bagi warga sekitar, Gus Ikdam adalah penyejuk desa, penarik rezeki, dan penjaga akhlak. Tidak sedikit yang merasa hidupnya berubah setelah hanya mendengar satu ceramahnya. Namun di balik kedamaian itu, alam seakan mulai memberi tanda. Beberapa ayam milik warga mati mendadak, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya, dan langit seringkali mendung meski tanpa hujan. Beberapa orang tua yang peka mulai gelisah. Mereka berbisik bahwa ada hawa yang tak biasa berembus dari arah timur, dari balik pegunungan yang jauh, tempat yang sudah lama dikaitkan dengan ilmu-ilmu kelam. Suatu sore, seorang santri yang baru datang dari Banyuwangi terlihat pucat pasi saat turun dari Basmini. Ia membawa kabar yang mengguncang, seorang dukun sakti dari pelosok Banyuwangi, Ki Jagat namanya, menyebut nama Gus Ikdam dalam salah satu ritualnya. Ia menyatakan akan datang dan menantang sang kiai muda itu untuk adu ilmu. Sebab katanya, Gus Ikdam telah mengganggu keseimbangan dunia leluhur yang telah ia jaga bertahun-tahun. Kabar itu cepat menyebar, bagaikan api membakar sekam. Dalam hitungan jam, seluruh pesantren geger. Para santri yang biasa tenang mulai bertanya-tanya, sebagian berdoa dengan gemetar, dan beberapa bahkan sempat ingin pulang karena ketakutan. Gus Ikdam sendiri hanya tersenyum tipis saat mendengar kabar itu. Ia tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun, hanya berbisik lirih, jika gelap datang, maka cahaya harus lebih terang. Malam itu, langit gelap pekat tanpa bintang. Gus Ikdam duduk di serambi, menatap langit sambil menggenggam tasbih. Di hadapannya, beberapa santri duduk menunduk, menunggu petuah. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Jangan takut. Kegelapan tidak bisa mengalahkan cahaya, selama kita tetap menjaga hati dan zikir." Kata-kata itu mengalir seperti air sejuk ke jiwa-jiwa yang sedang gundah. Tapi jauh di ujung desa, seekor burung gagak menjerit nyaring lalu terbang ke arah timur. Seorang kiai sepuh yang mendengar suara itu langsung menutup kitabnya dan berkata lirih, "Angin dari Banyuwangi sudah bergerak. Ini bukan ujian biasa." Seolah seluruh jagat pun sedang menahan napas, menanti benturan antara dua dunia, terang dan gelap, zikir dan mantra, doa dan kutukan. Maka dimulailah lembaran baru dalam sejarah pesantren Al-Karomah. Bukan sekadar adu ilmu, tapi adu keyakinan, adu prinsip antara jalan langit dan jalan bayang-bayang. Dan semua itu bermula dari kedamaian yang akan segera terusik. Di tengah gelapnya hutan alas gumitir yang memisahkan Jember dan Banyuwangi, seorang pria tua berambut panjang duduk bersila di atas batu besar berlumut. Di sekelilingnya terdapat lingkaran api kecil, dan aroma dupa menyengat menusuk hidung. Dialah Ki Jagat, dukun sakti yang sudah puluhan tahun dikenal di tanah timur sebagai penjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Tubuhnya yang kurus tampak bergetar saat ia merapal mantra dalam bahasa kuno, yang tak dimengerti siapapun kecuali dirinya dan makhluk yang dipanggilnya. Dengan suara berat dan mata memejam, ia mengucap nama yang mengguncang malam itu, Ikdam. Begitu nama itu dilafalkan, api mendadak membesar, dan seekor ular hitam tiba-tiba merayap keluar dari balik semak. Namun, alih-alih mendekat, ular itu langsung terbakar oleh api sendiri. Ki Jagat mendengus marah. "Cahaya itu terlalu kuat," gumamnya. Ia tahu, tantangannya bukan sembarangan. Gus Ikdam bukan hanya kiai biasa, tapi penjaga cahaya yang mampu meruntuhkan benteng kegelapan dengan ketenangan hati. Ki Jagat merasa terusik sejak para pengikutnya satu persatu meninggalkannya. Banyak dari mereka kini berbondong-bondong ke pesantren Al-Karomah, mencari kedamaian yang selama ini tak pernah mereka temukan dalam sesajen dan pengorbanan. Ia marah bukan hanya karena kehilangan murid,
Tapi karena rasa takut yang selama ini tersembunyi dalam dadanya mulai terungkap, takut kepada kebenaran yang tak bisa ia kalahkan dengan ilmu hitam. Di balik amarahnya, ada masa lalu yang belum selesai. Dahulu, sebelum dikenal sebagai dukun sakti, Ki Jagat adalah santri muda di sebuah pesantren kecil. Namun karena kecewa dan merasa tidak dianggap, ia pergi, dan memilih jalan kekuasaan melalui kekuatan gaib. Kini, nama yang pernah ia abaikan datang menghantam egonya, Ikdam, seorang kiai muda yang tak hanya berilmu, tapi juga dicintai. Dengan penuh dendam dan hasrat pembuktian, Ki Jagat mengirim pesan gaib kepada para muridnya yang masih setia. Sebarkan ke seluruh tanah Jawa. Katakan, Ki Jagat akan datang ke pesantren Al-Karomah. Dan ia akan menantang Gus Ikdam untuk adu ilmu, di hadapan siapa saja yang berani menyaksikan. Pesan itu melesat cepat seperti angin, menembus batas desa, kota, hingga masuk ke dalam mimpi orang-orang yang memiliki kepekaan batin. Kabar itu sampai ke pesantren lewat seorang tamu tak dikenal yang datang malam-malam, dengan mata merah dan tubuh gemetar. Ia hanya sempat berucap lirih, "Ki Jagat datang," lalu pingsan di depan gerbang pesantren. Para santri langsung mengangkatnya ke ruang tamu, sementara Gus Ikdam yang baru selesai tahajud hanya menatap langit malam dengan lirih berkata, "Dunia gaib sedang bergetar." Esok harinya, suasana pesantren tak lagi setenang biasanya. Warga mulai berdatangan, sebagian ingin membantu, sebagian sekadar ingin tahu. Media sosial meledak dengan tajuk, "Gus Ikdam ditantang adu ilmu oleh dukun Banyuwangi." Beberapa stasiun TV bahkan mulai mengirimkan wartawan ke pesantren. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Gus Ikdam tetap tenang, menolak wawancara, dan hanya berkata, "Ini bukan pertunjukan. Ini pertempuran antara hati yang bersih dan hati yang dipenuhi dendam." Sementara itu, di ujung timur Jawa, Ki Jagat sedang menyiapkan perjalanan panjangnya. Ia membawa tongkat keramat, keris pusaka peninggalan gurunya, serta sebuah kendi berisi air dari mata air keramat Alas Purwo. Langkahnya mantap, tatapannya penuh tekad. Ia tak hanya membawa ilmu hitamnya, tapi juga luka masa lalu yang belum termaafkan. Perjalanannya menuju pesantren bukan sekadar untuk bertarung, tapi untuk membuktikan bahwa kegelapan pun bisa mengalahkan cahaya, jika cahaya itu tidak dijaga dengan sepenuh hati. Pagi itu, pesantren Al-Karomah tidak lagi sunyi seperti biasa. Udara yang biasanya membawa kedamaian kini terasa berat, seperti menahan kabut tipis yang menyelimuti hati para santri. Dari corong masjid, terdengar suara pengumuman yang menggetarkan, warga dan para tamu harap menjaga ketertiban. Tidak ada yang keluar atau masuk tanpa izin. Ini perintah langsung dari Gus Ikdam. Suasana tegang, beberapa santri terlihat berbisik-bisik dengan wajah cemas. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, namun semua merasakan, badai tengah menuju. Sementara itu, santri, yang kemarin pingsan telah siuman. Namanya Rafiq, asal Genteng, Banyuwangi. Ia adalah mantan murid dari salah satu murid Ki Jagat yang telah bertobat. Dengan suara pelan dan sesekali menahan napas, ia menceritakan bagaimana Ki Jagat mempersiapkan perjalanannya menuju pesantren. Beliau membawa keris pusaka, dan kendi berisi air hitam. Ia bersumpah akan membuat langit di atas pesantren runtuh, jika Gus Ikdam tidak menerima tantangannya, ucap Rafiq dengan mata berkaca-kaca. Kabar itu menyebar lebih cepat dari suara beduk. Warga dari berbagai desa berdatangan. Sebagian datang karena penasaran, sebagian lagi datang karena ingin melindungi sang kiai yang mereka cintai. Beberapa bahkan membawa keluarga dan bekal seolah akan menyaksikan sebuah pertunjukan besar. "Adu ilmu," tanya seorang ibu tua, "apa zaman sekarang masih ada begituan?" Tapi hatinya sendiri merasa gelisah, karena sejak semalam ayam-ayamnya menjerit tanpa sebab dan bayangan hitam melintas di halaman rumah. Di ruang dalam pesantren, Gus Ikdam duduk dikelilingi para santri senior. Wajah-wajah mereka tegang, tapi gusar untuk bertanya. Akhirnya, salah satu dari mereka, Ustadz Hamim, memberanikan diri bertanya, "Gus, apakah kita harus menerima tantangan itu? Apa tidak sebaiknya kita hindari saja konflik?" Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan lembut, "Kalau ular masuk ke dalam rumah, apakah kita biarkan karena takut merusak perabot? Tidak, Hamim, kita keluarkan, dengan cara yang tak merusak cahaya dalam diri kita." Jawaban itu menyebar dari mulut ke mulut, dari santri ke warga, dan semakin memperkuat aura bahwa ini bukan sekadar benturan ilmu, tapi ujian besar antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang.
Bahkan beberapa tokoh ulama dari daerah lain mulai berdatangan. Mereka tak ingin sekadar menjadi saksi, tapi juga menjadi penjaga benteng spiritual. Jika cahaya itu hendak diruntuhkan, maka biarkan kami menjadi lentera-lenteranya, kata seorang kiai sepuh dari Pasuruan dengan suara berat. Namun, di balik semua itu, tak semua orang menyambut kabar ini dengan ketakutan atau rasa hormat. Beberapa orang justru mulai memanfaatkan situasi. Pedagang makanan menjajakan dagangan di depan pesantren. Wartawan mulai bermunculan, menunggu momen dramatis yang bisa mereka rekam. Dunia seolah lupa bahwa ini bukan tontonan, tapi pertaruhan besar antara dua jalan hidup. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Gus Ikdam tetap tenang, ia menolak semua wawancara, semua sorotan kamera, dan memilih berdiam di masjid kecil di belakang pesantren. Di luar pagar pesantren, angin mulai bertiup lebih keras dari biasanya. Pohon-pohon bergoyang, debu berputar seperti pusaran kecil, dan langit sore terlihat lebih kelabu. Di kejauhan, siluet kereta kencana dari kayu hitam terlihat melaju perlahan. Di atasnya, duduk seorang pria berjubah gelap dengan mata menatap lurus ke arah pesantren Al-Karomah. Ki Jagat telah memulai langkahnya, dan dunia pun menahan napas, menanti benturan dua kekuatan yang akan mengubah arah banyak jiwa. Malam turun dengan angin yang membawa hawa ganjil. Di balik kabut yang mulai menyelimuti desa, suara gamelan mistik terdengar samar dari arah timur. Beberapa santri mengaku mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, padahal tak ada bayi di pesantren. Seorang santri perempuan bahkan pingsan setelah melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di dekat sumur tua. Semua tanda itu mengisyaratkan satu hal, kekuatan gaib Ki Jagat mulai merambat ke dinding-dinding pesantren. Gus Ikdam tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan seluruh santri di masjid utama selepas Isya. Suasana khusyuk membalut ruangan, hanya diterangi lampu minyak dan cahaya bulan yang menyusup lewat jendela. "Anak-anakku," ucapnya lirih, "kita tidak melawan manusia. Kita melawan nafsu, kesombongan, dan kezaliman yang bersembunyi di balik ilmu. Jangan jawab dengan marah, tapi dengan ibadah." Kalimat itu menggema di dada para santri, menyadarkan mereka bahwa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar adu kekuatan, tapi adu keimanan. Sejak malam itu, seluruh pesantren berubah menjadi benteng ruhani. Para santri mulai bergiliran menjalankan puasa sunnah, membaca Al-Quran sepanjang malam, dan berzikir tanpa henti. Suara tahlil, takbir, dan tahmid terus mengalun dari setiap sudut pondok. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain kini duduk bersimpuh membaca doa dengan mata bulat penuh harap. Rasa takut berubah menjadi keyakinan. Mereka tahu, kekuatan zikir bisa mengguncangkan dunia yang tak kasat mata. Di sisi lain, Gus Ikdam mengasingkan diri ke bangunan tua di belakang pesantren, tempat beliau biasa menyepi. Di sana, ia menyalakan lampu kecil, membuka kitab kuning warisan gurunya, dan memulai tirakat. Selama 3 hari 3 malam, beliau hanya berbicara jika diperlukan, memperbanyak wirid, dan mengirim doa-doa khusus untuk keselamatan para santri dan warga sekitar. Tubuhnya semakin kurus, tapi wajahnya justru bersinar. Ia sedang mempersiapkan bukan hanya ilmunya, tapi jiwanya. Salah satu santri senior, Fawaz, bermimpi aneh pada malam kedua. Dalam mimpinya, ia melihat Gus Ikdam duduk di tengah lautan api, tapi api itu tidak membakar. Di atas kepala sang guru, ada burung putih berkilau yang terus berputar sambil membaca surah Al-Falaq. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, tapi hatinya tenang. Ia tahu, cahaya yang dimiliki gurunya bukan berasal dari dunia ini. Sementara itu, di luar pesantren, masyarakat sekitar mulai membentuk lingkaran-lingkaran doa. Para ibu rumah tangga membuat bubur merah putih dan membagikannya sambil mengucapkan salawat. Anak-anak membaca juz amma dengan suara lantang. Bahkan pemuda-pemuda desa yang biasanya sibuk dengan gawai mulai ikut berjaga malam sambil membawa Al-Quran kecil di dada mereka. Desa itu kini bukan sekadar pemukiman, tapi sudah menjelma menjadi satu tubuh spiritual yang hidup dan berdoa bersama. Namun, di balik semua persiapan ruhani itu, kekuatan Ki Jagat juga semakin dekat. Di pinggiran hutan dekat desa, para pengikutnya mulai membakar kemenyan dan menanam sesajen di 4 penjuru angin. Mereka merapal mantra dengan wajah serius, mata terpejam, memanggil makhluk dari lapisan gaib yang paling kelam. Udara di sekitar mereka menghitam, dan dedaunan layu meski belum disentuh tangan. Mereka juga sedang mempersiapkan diri, bukan untuk kalah. Dan saat malam keempat tiba,
bumi seolah diam untuk beberapa saat. Angin berhenti, burung tak berkicau, dan langit menurunkan hujan ringan yang sejuk, seakan memberi peringatan. Di dalam masjid, Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Ia berbisik sendiri, badai telah tiba. Tapi iman adalah perahu, dan dengan itu, pertarungan spiritual pun semakin mendekati puncaknya. Langit mendung menggantung rendah di atas pesantren Al-Karomah. Pagi itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada kicau burung, tak terdengar suara ayam berkokok. Bahkan suara santri yang biasanya ramai mengaji pun seolah tercekat oleh firasat yang berat. Dari arah timur, debu mulai mengepul. Tanah bergemuruh pelan, dan pepohonan menunduk seperti sedang memberi salam pada kekuatan yang mendekat. Warga desa berdiri di pinggir jalan, menatap nanar ke arah kejauhan. Mereka tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, sang penantang datang. Ki Jagat muncul dalam kabut tipis, berdiri di atas kereta kencana hitam yang ditarik dua kuda bermata merah menyala. Di belakangnya, para pengikut berpakaian serba hitam berjalan berbaris, membawa dupa, tombak, dan sesajen. Udara di sekitar mereka bergetar, seolah menolak kehadiran kekuatan asing yang begitu kelam. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab, beberapa orang dewasa menggigil meski cuaca tak dingin. Seorang nenek jatuh pingsan tepat saat kereta Ki Jagat melewati batas desa. Saat rombongan mendekat ke gerbang pesantren, langkah mereka terhenti. Tanpa terlihat jelas apa penyebabnya, angin berhenti berhembus. Ki Jagat mengangkat tongkatnya dan mengetuk tanah 3 kali. "Aku datang bukan untuk menghancurkan," ucapnya dengan suara berat yang seolah keluar dari dua dunia sekaligus, tapi untuk menyeimbangkan kembali apa yang telah terganggu. Suara itu menggema ke seluruh sudut pesantren, menyelinap ke ruang-ruang kosong dan menyusup ke dada para santri. Gerbang pesantren perlahan terbuka. Di ambangnya berdiri Gus Ikdam, mengenakan jubah putih bersih dan sorban sederhana. Di belakangnya berdiri para santri senior, wajah-wajah mereka tenang, tapi sorot matanya tegas. Gus Ikdam melangkah maju sendirian. Tak ada rasa gentar, tak ada sedikit pun amarah di wajahnya. Ia hanya membawa tongkat kayu kecil dan tasbih yang tergantung di tangan. "Selamat datang, Ki Jagat," ucapnya pelan, namun suaranya menembus kerumunan dan menghentikan waktu. "Silakan masuk, jika engkau datang dengan maksud baik." Ki Jagat menatap tajam, lalu tertawa pendek. "Kau tetap seperti yang kubayangkan, terlalu percaya pada sikir dan kesucian. Tapi hari ini, aku akan membuka matamu. Cahaya tidak selalu menang." Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya seperti menekan bumi. Namun anehnya, saat kakinya melewati ambang pesantren, asap dupa yang dibawa para pengikutnya tiba-tiba padam, dan beberapa dari mereka terjatuh lemas. Ki Jagat terdiam sesaat, merasakan sesuatu yang tak biasa. "Tempat ini, dijaga," gumamnya lirih. Tanpa buang waktu, ia meminta tempat untuk memulai uji ilmu. Sebuah lapangan kecil di belakang pesantren disiapkan. Warga dan para santri berkumpul di sekelilingnya, membentuk lingkaran doa. Suasana tegang membeku. Seorang santri membaca surat Yasin, seorang kiai sepuh dari Madura mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon perlindungan dari langit. Di tengah-tengah, Gus Ikdam dan Ki Jagat berdiri saling berhadapan, dua kutub bertolak belakang dalam satu medan yang sama. Ki Jagat menarik napas panjang, mengangkat tongkatnya, dan langit mendadak gelap. Awan berputar, angin menggila, dan seekor burung hitam melintas sambil menjerit nyaring. Ia mengucapkan mantra yang membakar udara, menciptakan lingkaran api di sekelilingnya. Namun Gus Ikdam hanya menunduk, membaca basmalah dan mengangkat kedua tangan. Cahaya lembut mulai memancar dari tanah di bawahnya, menyebar pelan tapi pasti, menembus kegelapan yang dibuat Ki Jagat. Dan saat dua kekuatan itu bersentuhan, langit pun bergetar. Pertarungan belum dimulai, tapi semesta sudah bersiap. Bumi menahan napasnya, langit menatap diam-diam. Dan di tengah pusaran kekuatan itu, dua manusia berdiri, satu membawa dendam, satu membawa ketenangan. Dunia belum tahu siapa yang akan menang. Tapi satu hal pasti, hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai hari di mana terang dan gelap saling menguji dalam satu medan yang tak berpihak. Langit menghitam sempurna, petir menyambar di kejauhan, seolah semesta tengah menyalakan genderang perang. Warga dan santri menahan napas. Suara azan zuhur yang biasanya menggetarkan hati kini terdengar sayup, seperti tertelan oleh pusaran energi yang melingkupi arena. Di tengah lapangan itu, dua sosok berdiri berhadapan, Gus Ikdam,
dengan tatapan teduh dan aura cahaya lembut, dan Ki Jagat, dengan mata tajam menyala dan lingkaran api menyala di sekelilingnya. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah pertemuan antara dua dunia, terang dan gelap, cinta dan dendam. Ki Jagat memulai. Ia mengangkat tongkat pusakanya, melafalkan mantra dengan bahasa kuno yang membuat udara bergetar. Tanah retak, dan dari celahnya muncul asap pekat membentuk sosok hitam berwajah mengerikan. Sosok itu melayang, lalu melesat ke arah Gus Ikdam dengan suara mengaum. Warga menjerit, beberapa santri memejamkan mata. Namun, Gus Ikdam hanya menunduk, melantunkan ayat kursi dengan pelan. Dari bibirnya memancar cahaya putih yang melingkar, membentuk perisai. Saat sosok hitam itu menyentuhnya, ia meleleh seperti lilin tersiram air panas, hilang tak bersisa. Ki Jagat tampak kaget, tapi belum mundur. Ia mengatupkan tangan, lalu menebarkan abu hitam ke udara. Abu itu berputar, membentuk puluhan makhluk bersayap yang berterbangan di atas arena. Mereka membawa jeritan, tawa sinis, dan teriakan dari dunia yang tak dikenal. Gus Ikdam kembali membaca doa, kali ini surah Al-Falaq dan An-Naas. Tak lama kemudian, dari tubuhnya keluar cahaya yang menjelma menjadi burung putih. Burung itu menari di udara, menyentuh satu persatu makhluk gaib itu, dan mereka pun terbakar dalam keheningan. Semakin terdesak, Ki Jagat merapal mantra pamungkas. Ia menghunus keris pusaka yang tertancap di tanah, lalu menusukkannya ke lengannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah dan bumi pun menggelegar. Dari bawah tanah, muncul sosok raksasa bermata satu, tubuhnya dibalut rantai api, suaranya seperti batu digiling. Hamba kegelapanmu datang, tuanku, raung makhluk itu. Ki Jagat tertawa puas. Sekarang, lihatlah, Gus Ikdam. Ilmumu takkan mampu menahan ini. Namun Gus Ikdam tetap tak bergeming. Ia memejamkan mata, mengangkat kedua tangan, lalu bersujud perlahan. Dari sujud itu, cahaya keluar dari tanah, menjalar seperti akar-akar cahaya ke seluruh penjuru arena. Raksasa itu mengaum, mencoba menghancurkan sumber cahaya, tapi tubuhnya mulai retak, rantainya meleleh, dan suaranya berubah menjadi ratapan. Ampuni aku, cahaya ini menyakitkan. Raksasa itu menghilang dalam cahaya yang menenangkan, bukan membakar. Ki Jagat terduduk lemas, matanya tak lagi bersinar, wajahnya memucat. Apa yang kau lakukan padaku? Tanyanya lirih. Gus Ikdam menatapnya penuh kasih, lalu mendekat. Aku tak melawanmu, Ki. Aku hanya membiarkan cahaya Tuhan bekerja. Engkau bukan musuhku. Engkau hanya tersesat. Kalimat itu menghujam jantung Ki Jagat lebih dalam dari ribuan mantra. Ia menangis. Air mata itu pertama dalam puluhan tahun. Air mata manusia, bukan dukun. Hujan turun perlahan. Bukan hujan badai, tapi hujan rahmat. Warga dan para santri bersujud syukur. Para makhluk gaib yang masih tersisa pun menghilang satu persatu, tertelan damainya suasana. Dan di tengah lapangan itu, dua manusia duduk bersila, satu belajar kembali menjadi hamba, dan satu lagi mengajarkan bahwa cahaya tak pernah perlu berteriak, ia cukup bersinar. Langit masih menangis lembut ketika Ki Jagat menunduk dalam, menggenggam tanah yang basah oleh hujan dan air matanya sendiri. Dulu, tanah ini baginya hanya tempat membakar dupa, menanam paku mistik, dan menyebar rasa takut. Tapi sekarang, tanah itu seperti mengajaknya bicara, menenangkan hatinya, menyadarkannya bahwa kekuatan sejati bukan pada penguasaan alam gaib, melainkan dalam ketundukan pada Sang Pencipta. Tangannya gemetar, bukan karena lelah bertarung, tapi karena hancurnya ego yang ia pelihara selama puluhan tahun. Gus Ikdam duduk di sampingnya, diam, memberi ruang tanpa menghakimi. Warga masih berkerumun, sebagian menangis melihat perubahan mengejutkan itu. Seorang dukun yang ditakuti kini menangis seperti anak kecil. Aku, selama ini hanya ingin dihormati, suara Ki Jagat parau. Kupikir, makin banyak jin yang tunduk padaku, makin besar kuasaku, tapi yang kudapat hanya kesunyian dan kebencian. Ilmu yang kutimba dari gunung-gunung sunyi tak pernah memberi damai seperti yang kurasakan sekarang. Tangisnya pecah. Ia bersujud, kali ini bukan untuk memanggil makhluk halus atau menanam kekuatan gaib, tapi untuk mengakui kelemahan sebagai manusia. Ya Allah, kalau kau masih terima aku ingin kembali, suaranya tenggelam dalam isakan. Para santri mulai ikut menangis. Mereka tahu, momen ini lebih dahsyat dari 1000 duel. Ini adalah kemenangan ruhani yang hanya bisa dicapai dengan cinta dan kesabaran.
Gus Ikdam mengangkat wajah Ki Jagat dan memeluknya erat. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, Ki. Allah tak pernah menutup pintu bagi hamba yang sungguh-sungguh kembali, bisiknya. Pelukan itu disambut dengan tangis makin deras. Untuk pertama kalinya, hati yang selama ini keras bak batu akhirnya luluh oleh kelembutan. Energi gelap yang sempat menguar dari tubuh Ki Jagat kini hilang tanpa jejak. Udara pun terasa lebih ringan, lebih damai. Masyarakat mulai maju satu persatu, memeluk Ki Jagat. Seorang ibu tua mencium tangannya sambil berkata, "Saya dulu takut sama jenengan, tapi sekarang, saya bangga jenengan kembali ke jalan Allah." Ki Jagat hanya bisa mengangguk, suaranya tak keluar, matanya sembab. Para pengikutnya yang tersisa pun ikut menunduk, banyak dari mereka mulai mencopot jimat-jimat di tubuh dan meletakkannya di tanah. Mereka tahu, era kegelapan telah usai. Hari itu, Gus Ikdam meminta semua santri dan warga untuk menggelar doa bersama. Di tengah lapangan, mereka bersalawat bersama, melantunkan zikir hingga malam tiba. Suara-suara itu naik ke langit, menyatu dalam kesyahduan, membasuh luka-luka lama. Bahkan pepohonan yang sempat layu kini tampak segar kembali. Seolah seluruh alam ikut bersukacita atas kembalinya satu jiwa dari kegelapan. Di akhir doa, Ki Jagat berdiri. Tubuhnya masih lemah tapi sorot matanya berbeda. "Mulai hari ini, aku bukan lagi Ki Jagat sang dukun. Aku hanyalah Jagat, seorang hamba yang sedang belajar kembali," ucapnya di hadapan semua orang. Suara tepuk tangan dan takbir bergemuruh. Tidak ada ejekan, tidak ada cemooh, hanya pelukan dan penerimaan. Malam itu, Jagat tidur di serambi pesantren, berselimut sajadah dan ditemani ayat-ayat suci. Tidak ada dupa, tidak ada keris. Hanya satu buku kecil bertuliskan istighfar 1000 kali sebelum fajar. Ia menggenggamnya seperti anak kecil memegang mainan pertamanya. Dan di langit, bulan bersinar utuh, seolah ikut menyaksikan lahirnya kembali satu jiwa ke dalam cahaya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang tak lagi sama di pesantren Al-Karomah. Pagi yang dulunya hanya diisi lantunan ayat suci kini dibarengi dengan satu pemandangan yang tak biasa, sosok Jagat, mantan dukun sakti, duduk di barisan paling belakang para santri, mengenakan sarung sederhana dan peci putih polos. Tak ada kesaktian, tak ada aura mistik. Ia menunduk penuh hormat, mencatat pelajaran tauhid dan fikih dari para ustadz muda, meski sebagian besar dari mereka usianya jauh di bawah dirinya. Tapi tidak ada rasa malu, hanya kehausan akan kebenaran yang dulu sempat ia tinggalkan. Jagat belajar dengan sungguh-sungguh. Ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman pesantren, membantu memasak di dapur, dan bahkan membersihkan kamar mandi santri. Semua dilakukan tanpa pamrih. "Ini bukan hukuman," ucapnya suatu hari saat seorang santri bertanya. "Ini caraku mencuci dosa-dosa masa lalu. Aku ingin tubuh ini tahu rasanya menjadi hamba." Dan setiap kali ia berbicara begitu, mata para santri berkaca-kaca, tersentuh oleh kerendahan hati yang luar biasa dari pria yang dulu ditakuti. Warga desa yang semula masih canggung, lama-lama luluh. Jagat mulai membantu masyarakat dengan cara berbeda, bukan lagi membakar dupa dan menabur bunga, tapi dengan menyelesaikan perselisihan warga secara bijak, menjadi jembatan antara yang berselisih, dan mengajarkan doa-doa perlindungan yang benar. Ia membagikan mushaf gratis hasil dari tenunan tangan dan kerajinan tangan yang ia jual sendiri di pasar. Semua uang yang dulu berasal dari pesugihan kini ia buang jauh, diganti dengan rezeki yang halal dan berkah. Gus Ikdam sendiri memantau perubahan Jagat dengan penuh haru. Suatu malam, di serambi masjid, Gus Ikdam mendekatinya dan berkata, "Jagat, aku tak pernah menyangka kau bisa sejauh ini." Jagat hanya tersenyum pelan. "Aku pun tak menyangka hatiku bisa sebegini ringan setelah melepaskan semuanya. Dulu aku merasa kuat, tapi sebenarnya kosong. Sekarang aku lemah, tapi penuh." Keduanya terdiam, menatap langit malam yang tenang. Tak ada lagi mantra, tak ada lagi kekuatan gelap, hanya keheningan yang damai. Sebuah peristiwa besar kemudian datang, pesantren akan mengadakan peringatan Maulid Nabi yang biasa dihadiri ribuan jamaah. Gus Ikdam meminta Jagat untuk memberikan sambutan singkat sebagai mantan pelaku ilmu hitam yang kini bertaubat. Jagat sempat menolak, merasa tak layak. Tapi Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau jujur. Orang-orang butuh tahu bahwa pintu ampunan itu benar-benar ada." Dengan berat hati, Jagat mengangguk. Malam peringatan itu pun tiba. Cahaya lampu menggantung di seluruh area pesantren. Ratusan jamaah memenuhi lapangan.
Jagat berdiri di podium kecil, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia mulai berbicara, suasana hening. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang kesesatan yang ia pelihara, dan tentang cahaya yang menyelamatkannya lewat uluran seorang kiai muda. Tak ada kalimat menggurui, hanya pengakuan yang tulus. Dan di akhir ceramahnya, ketika ia mengatakan, "Saya tidak suci, tapi saya yakin Allah Maha Menerima," seluruh jamaah berdiri, takbir menggema di langit malam. Tangis pecah di mana-mana, banyak yang terisak, bahkan beberapa orang yang selama ini diam-diam meminta bantuan padanya di masa lalu kini maju, meminta maaf dan memeluknya. Malam itu, bukan hanya Jagat yang bertaubat, banyak hati lain yang ikut pulang kepada Tuhan. Cahaya tak hanya menyinari podium, tapi juga menyusup ke relung-relung jiwa yang selama ini tertutup kabut dosa. Malam ditutup dengan sholawat dan doa bersama. Jagat duduk di barisan depan, di antara para santri yang dulu mungkin ia anggap remeh. Tapi malam itu, ia bukan siapa-siapa dan sekaligus segalanya. Ia adalah bukti nyata bahwa cahaya Allah bisa menembus kegelapan paling pekat. Dan di kejauhan, Gus Ikdam tersenyum, menyadari satu hal, perjuangannya belum selesai, tapi satu jiwa telah kembali, dan itu cukup untuk malam ini. Fajar baru menyingsing dengan langit yang merona merah, namun tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi awal dari badai terakhir. Di tengah ketenangan pesantren dan kehidupan desa yang mulai damai, datang kabar yang mengguncang. Seorang dukun tua dari Gunung Raung, yang dikenal dengan nama Mbah Rekso, mendengar tentang pertobatan Ki Jagat dan menganggapnya sebagai bentuk penghinaan terhadap ilmu leluhur. Mbah Rekso, yang konon menguasai ilmu tua dari zaman Majapahit, merasa terguncang. Kalau Jagat saja bisa meninggalkan jalur kita, itu artinya gerbang kita bocor. Harus ditutup selamanya, gumamnya sambil menanam kendi berisi darah hitam di bawah pohon keramat. Di malam yang sama, pesantren tiba-tiba dilanda angin kencang yang datang tanpa hujan. Lampu padam, udara menjadi pengap, dan hembusan angin membawa aroma anyir yang membuat para santri muntah-muntah. Gus Ikdam segera memerintahkan seluruh santri memperkuat zikir dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jagat, yang kini tak lagi memiliki kesaktian dunia hitam, merasa gemetar. Tapi Gus Ikdam memandangnya dengan tegas, justru sekarang saatnya kau berdiri sebagai pelindung, bukan sebagai korban. Esok harinya, warga menemukan jejak-jejak aneh di sawah, telapak kaki dengan 3 jari, pohon pisang berdarah, dan burung gagak mati dengan mata terbuka. Ketakutan mulai menyebar, beberapa warga yang dulu sempat menjadi murid Mbah Rekso mulai resah, lalu mendatangi Jagat, apa ini peringatan dari beliau? Jagat hanya menunduk, hatinya bergolak. Ia tahu, ini bukan sekadar teror. Ini adalah panggilan duel terakhir. Dan kali ini, ia tidak punya jimat. Ia hanya punya keyakinan. Gus Ikdam lalu mengajak Jagat ke dalam masjid, lalu menuntunnya bersujud di mihrab. Buka hatimu sepenuhnya, Allah yang akan melindungi kita. Tapi kau harus bersih dari ragu. Kalau kau masih takut pada masa lalu, kekuatan itu bisa menembusmu, ucapnya lirih. Jagat menangis dalam sujudnya, memohon agar dirinya dikuatkan. Ya Rab, Engkau Maha Kuat. Jadikan aku perisai bagi orang-orang yang kini kulindungi, bukan senjata kegelapan seperti dulu, bisiknya dengan penuh harap. Malam berikutnya, Mbah Rekso datang. Tidak dengan tubuh manusia, tapi dengan sosok bayangan hitam besar yang membumbung tinggi di atas langit pesantren. Warga panik, petir menyambar tanpa suara, dan hawa kematian terasa menebal. Namun di tengah gemuruh itu, Gus Ikdam melangkah ke tengah lapangan sambil membawa tongkat kayu dan satu kitab kuning tua. Di belakangnya, Jagat berdiri, mengenakan sorban putih yang baru saja diberikan oleh Gus Ikdam sebagai simbol kesucian baru. Kalau dulu kau datang sebagai murid, sekarang berdirilah sebagai penjaga cahaya, kata Gus Ikdam lirih. Mbah Rekso mengaum dari balik kabut, Jagat, kau hianati darahmu, kembalilah, atau kubakar kau bersama pesantren ini. Tapi Jagat tak goyah. Ia melantunkan surah Yasin dengan suara bergetar, dan tiap ayat yang keluar dari bibirnya membuat kabut itu retak, suara raksasa itu mendesis kesakitan. Gus Ikdam melanjutkan dengan doa nurbuat, dan seketika langit terbelah oleh cahaya yang menyilaukan. Sosok bayangan itu mengerang, berubah-ubah bentuk, dari raksasa menjadi ular, dari ular menjadi wajah manusia tua yang menangis darah. Puncak terjadi saat Jagat meletakkan dahinya ke tanah sambil berseru, "Ya Allah, jika hidupku harus menjadi benteng bagi mereka, ambillah aku. Tapi selamatkan pesantren ini."
Cahaya meledak dari tubuhnya, menyapu seluruh area. Mbah Rekso memekik, terbakar dalam cahaya putih yang melingkar seperti pusaran. Dan ketika segalanya usai, hanya keheningan yang tersisa. Jagat tergeletak di tanah, lemas tapi hidup. Gus Ikdam memeluknya sambil meneteskan air mata. Kau menang, bukan karena ilmu, tapi karena kau ikhlas. Malam itu, langit kembali jernih. Bintang-bintang bermunculan seperti senyum dari langit yang lega. Para santri berkumpul, menangis dan bersyukur. Dan Jagat, yang dulu adalah bagian dari kegelapan, kini menjadi benteng terakhir cahaya. Ia tidak hanya selamat dari serangan Mbah Rekso, tapi juga membuktikan bahwa cahaya tidak pernah kalah, asal ada iman dan pengorbanan. Pagi setelah malam penuh badai itu, desa Karangjati tampak seperti tempat yang baru lahir. Kabut yang selama ini seperti enggan beranjak dari desa itu akhirnya sirna. Udara segar menyapa setiap rumah, dan suara burung kembali terdengar nyaring. Di pesantren Al-Karomah, para santri berkumpul di halaman, berdoa bersama, mengenang malam penuh cahaya yang akan mereka ceritakan sepanjang hidup. Bagi mereka, malam itu bukan hanya tentang pertarungan melawan kegelapan, tapi juga tentang bagaimana satu jiwa yang bertaubat bisa menjadi benteng keselamatan banyak orang. Jagat duduk bersila di serambi masjid, tubuhnya masih lemah tapi wajahnya bersinar damai. Santri-santri muda mendekat, meminta doa dan nasihat. Pak Jagat, apakah tidak takut waktu itu? Tanya salah satu santri. Ia tersenyum, air matanya menetes pelan. Takut, sangat takut. Tapi lebih takut lagi kalau aku kembali menjadi diriku yang dulu. Karena tak ada yang lebih gelap daripada hati yang menjauh dari Allah. Kata-kata itu menancap di hati siapapun yang mendengarnya. Berita tentang kejadian luar biasa itu menyebar luas. Ulama dari berbagai daerah datang berkunjung, ingin bertemu langsung dengan Jagat dan Gus Ikdam. Media lokal bahkan sempat mencoba meliput, namun Gus Ikdam menolak tampil. Biar Allah saja yang mencatat ini. Kita bukan pahlawan, kita hanya hamba yang berusaha taat, ujarnya tenang. Namun pengaruh kejadian itu jauh dari berhenti, banyak dukun dan praktisi ilmu hitam dari pelosok mulai datang diam-diam, minta bimbingan dan ingin bertaubat. Salah satu momen paling mengharukan terjadi sebulan kemudian, saat Jagat memimpin sebuah majelis zikir di tanah yang dulu ia gunakan untuk praktik perdukunan. Ia meminta agar tempat itu dijadikan musala kecil. Warga bergotong royong membangun dengan penuh semangat. Saat bangunan itu selesai dan azan dikumandangkan pertama kali, Jagat menangis dalam sujudnya. Ya Allah, tempat ini dulu penuh jin dan kebencian, kini jadi rumahmu. Aku tak minta surga, cukup tempat ini jadi saksi bahwa aku pernah kembali padamu. Pesantren Al-Karomah pun tumbuh pesat. Santri bertambah, dan bukan hanya dari kalangan biasa. Anak-anak mantan dukun, bahkan beberapa mantan pelaku ilmu hitam, ikut mondok dan belajar. Gus Ikdam membuka program khusus rehabilitasi ruhani, sebuah majelis untuk mereka yang ingin keluar dari jalan gelap. Jagat menjadi pembimbing utama, bukan karena ilmunya yang tinggi, tapi karena ia tahu persis gelapnya dunia itu dan bagaimana cahaya bisa masuk perlahan, jika hatinya benar-benar ingin berubah. Suatu malam, Jagat mendatangi Gus Ikdam yang sedang menulis di ruang kitab. Gus, katanya pelan, kalau suatu saat saya tidak ada, teruskan program ini. Jangan biarkan orang-orang seperti saya kehilangan harapan. Gus Ikdam menatapnya lama, lalu memeluknya. Kau tidak pernah terlambat, Pak Jagat. Kau justru lebih dulu sampai dari banyak yang merasa sudah dekat. Tangis mereka menyatu dalam malam yang tenang, seperti dua jiwa yang disatukan oleh takdir dan rahmat. Tahun demi tahun berlalu. Jagat akhirnya wafat dalam keadaan sujud saat menjadi imam salat subuh di musala kecil yang dulu ia dirikan. Warga menyalatinya dengan air mata dan doa, mengenang bagaimana seorang yang dulunya ditakuti, justru pergi dalam keadaan dicintai. Di batu nisannya tertulis satu kalimat yang ia minta sendiri, dulu aku sesat, tapi Allah tak pernah lelah menunggu. Kalimat itu kini menjadi pengingat bagi siapapun yang datang berziarah. Dan cerita ini menyebar, tidak hanya di desa, tapi jauh keluar sana. Cerita tentang seorang kiai muda yang bersahaja dan seorang dukun tua yang kembali. Tentang pertarungan bukan antara kekuatan, tapi antara keikhlasan dan kesombongan. Dan tentang satu pesan yang paling penting, bahwa siapapun yang kembali kepada Allah, akan disambut, bukan dengan hukuman, tapi dengan pelukan. 10 tahun telah berlalu sejak malam langit terbelah dan kabut hitam sirna dari Karangjati.
Pesantren Al-Karomah kini tak hanya berdiri sebagai pusat pendidikan, tapi juga menjadi simbol perubahan spiritual. Tiap tahun, ribuan orang datang ke pesantren itu, bukan sekadar untuk menuntut ilmu, tapi juga untuk menyaksikan tempat di mana cahaya pernah mengusir kegelapan. Di antara bangunan pesantren yang baru dan megah, masih berdiri musala kecil dengan papan nama, Musala Taubat Jagat. Tempat itu tak pernah sepi dari doa dan air mata. Putra Gus Ikdam, Hasan Al-Fatih, kini tumbuh menjadi pemuda alim yang memimpin halakoh setiap pekan. Dalam satu pengajian, ia membuka kisah tentang seorang lelaki tua yang dulu bersujud di tanah penuh darah demi keselamatan orang lain. Beliau bukan ulama, tapi hatinya lebih bersih dari banyak yang mengaku berilmu, katanya sambil menatap musala dari kejauhan. Para santri mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kisah tentang Jagat tak pernah menjadi usang, ia justru menjadi inspirasi lintas zaman. Di tempat lain, di sebuah desa terpencil di Banyuwangi, seorang pemuda yang dulu adalah cucu dari Mbah Rekso, diam-diam membaca Al-Quran di balik kamar. Ia tumbuh dengan cerita penuh kebencian tentang Gus Ikdam dan Jagat, tapi rasa penasaran membawanya mencari kebenaran. Setelah menemukan catatan-catatan tua kakeknya, ia justru menemukan satu lembar tulisan tangan, "Kita kalah bukan karena lemah, tapi karena mereka punya cahaya yang kita tolak." Tulisan itu membuat hatinya terguncang. "Mungkin sudah saatnya jalanku berubah," bisiknya. Pesantren mulai menerima tamu dari mancanegara. Film dokumenter tentang pertarungan Gus Ikdam dan pertobatan Jagat diputar di forum-forum Islam dunia. Banyak yang tak percaya bahwa pertarungan supranatural bisa berakhir dengan taubat, bukan dengan kematian. Tapi di sanalah kekuatan cerita ini, bahwa kebaikan tak selalu datang dengan pedang, kadang cukup dengan air mata dan keberanian untuk kembali. Gus Ikdam yang kini menua tetap sederhana. Ia menolak semua jabatan, semua tawaran politik, bahkan kehormatan-kehormatan yang ditawarkan padanya. "Aku hanya ingin wafat dalam keadaan mengajar, seperti guruku, seperti para ulama terdahulu." Dan ketika suatu hari beliau pingsan saat sedang menyampaikan kajian tafsir, seluruh pesantren gempar. Tapi begitu siuman, ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Ini hanya panggilan kecil, bukan panggilan akhir." Warga desa meyakini bahwa sejak kejadian itu, malam-malam di pesantren selalu lebih tenang, dan mimpi-mimpi mereka lebih terang. Banyak yang mengaku didatangi dalam mimpi oleh Jagat, yang tersenyum sambil berkata, "Teruskan cahaya ini." Entah itu ilusi atau karunia ruhani, tapi tak seorang pun yang meragukan satu hal, perjuangan belum selesai, dan cahaya harus terus dinyalakan. Di akhir tahun, Gus Ikdam menulis satu buku tipis berjudul, Langkah Kembali, yang menceritakan perjalanan spiritual Jagat dan pelajaran yang ia petik. Buku itu menjadi bacaan wajib di pesantren-pesantren dan kampus dakwah. Di halaman terakhirnya, tertulis kalimat yang menjadi warisan paling berharga, "Cahaya itu bukan milik orang suci, tapi milik siapapun yang mau kembali." Dan begitulah, meski mereka yang memulai kisah ini satu persatu berpulang, warisan cahaya tetap menyala. Karena dalam dunia yang gelap, kadang cukup satu jiwa yang bertaubat untuk menerangi jalan bagi ribuan yang tersesat. Di balik kejayaan dan ketenangan pesantren Al-Karomah, sebuah peristiwa tak terduga kembali menggoyang langit Karangjati. Malam itu, saat angin bertiup lirih dan langit dihiasi rembulan purnama, Hasan Al-Fatih, putra Gus Ikdam, mengalami mimpi yang menggetarkan jiwa. Dalam tidurnya, ia berjalan di padang luas yang penuh kabut. Di tengah padang, berdiri sosok lelaki tua bersorban putih. Wajahnya bersinar, dan dari matanya mengalir air mata. "Cahaya belum usai, nak. Ada warisan yang belum tuntas. Bangkitlah, sebelum gelap datang dalam wujud baru," bisik sosok itu, Jagat. Hasan terbangun dengan tubuh gemetar, dadanya sesak seperti membawa beban yang tak bisa dijelaskan. Di luar kamar, langit tiba-tiba dipenuhi suara burung gagak. Hal yang tak pernah terjadi selama 1 dekade terakhir. Ia bergegas menuju ruang ayahnya, dan mendapati Gus Ikdam sedang menatap jendela dengan tatapan kosong. "Ayah juga bermimpi," ucap Gus Ikdam lirih. Dan itu bukan mimpi biasa. Itu panggilan. Keesokan harinya, seorang wanita tua datang ke pesantren dengan membawa seorang anak kecil laki-laki. Bocah itu tampak pendiam, namun matanya tajam seperti menembus jiwa. "Namanya Zidan. Dia cucu dari Mbah Rekso," ujar sang nenek dengan suara gemetar. "Sejak kecil dia sering bermimpi bertemu Pak Jagat, dan tangannya suka menyala saat dia menangis." Warga yang mendengar sontak heboh,
Namun Gus Ikdam memeluk bocah itu dengan penuh kasih. Kalau benar dia diberi amanah, maka Cahaya akan memilih jalannya sendiri. Hasan, yang masih muda namun mulai dikenal sebagai ulama karismatik, merasa gelisah. Ia tahu perjalanannya tak akan semulus sang ayah. Tapi ia juga sadar, beban ruhani itu sudah diwariskan padanya. Ia mulai mengajak Zidan dalam setiap halakoh, mengajarkan surat-surat pendek dan adab harian. Namun di suatu malam, Zidan berkata lirih padanya, "Kak Hasan, aku bisa lihat sesuatu di langit. Seperti mata, besar, merah." Dan dia bilang, "Cahaya dulu menang karena pengkhianatan. Sekarang kami akan datang dalam bentuk baru." Ancaman itu bukan isapan jempol. Beberapa hari kemudian, muncul laporan dari desa lain bahwa anak-anak sering kerasukan dan menyebut nama Bayang 5, kelompok pewaris ilmu hitam dari masa Mbah Rekso yang belum pernah tersentuh. Mereka tidak lagi memakai mantra kuno, tapi mencampur ilmu gelap dengan teknologi, simbol-simbol asing, dan kekuatan suara yang mempengaruhi gelombang pikiran. Sebuah bentuk baru dari kegelapan, dan lebih berbahaya karena menyamar dalam kemajuan. Hasan merasa ini bukan hanya tugas ayahnya, tapi juga panggilannya. Ia mengumpulkan para santri senior, membentuk kelompok kecil yang ia sebut Jamaah An-Nur Saniyah, Cahaya Kedua. Mereka tak hanya belajar ilmu syar'i, tapi juga mengenali pola gangguan baru yang menyerang generasi muda. Kalau dulu kegelapan datang dengan asap dan kabut, sekarang ia datang dalam bentuk layar, suara, dan bisikan halus, ujar Hasan dalam pembukaan halaqah itu. Dan di antara para santri baru yang duduk mendengarkan, Zidan diam-diam menghafal semuanya. Ia bukan hanya pewaris darah Mbah Rekso, tapi juga penerus jiwa jagat yang memilih jalan berbeda. Di wajah bocah itu, tersimpan harapan dan ancaman. Namun satu hal pasti, perjalanan Cahaya belum berakhir. Karena gelap tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, kapan hati manusia kembali lengah. Malam itu langit Karangjati kembali terasa berat. Awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang hendak tumpah ke bumi. Hasan Al-Fatih berjalan pelan ke dalam ruangan khusus tempat ia menyimpan kitab-kitab warisan Gus Ikdam dan Pak Jagat. Di sana, ia menemukan sebuah catatan tua berwarna coklat kemerahan yang tertulis tangan oleh almarhum Pak Jagat, "Bayang 5 tidak musnah, mereka hanya tidur." Jantung Hasan berdegup kencang. Ia tahu, peringatan dalam mimpi Zidan bukan sekadar bunga tidur. Di tempat lain, di sebuah gudang tua tak jauh dari perbatasan desa, 5 sosok berjubah hitam duduk melingkar, masing-masing mengenakan topeng dengan simbol-simbol aneh yang menyala samar. Di tengah lingkaran, api kecil menyala dari mangkuk tanah liat yang dibubuhi darah burung gagak. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara serak, "Jagat telah tiada, tapi darahnya kini hidup dalam bocah itu." Suasana mencekam, dan bau dupa kemenyan hitam memenuhi udara. Mereka adalah Bayang 5, kelompok inti pengikut Mbah Rekso yang selama ini bersembunyi, menanti generasi penerus Gus Ikdam lengah. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Santri muda bernama Fatur tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang membaca Al-Quran, dan tubuhnya menggigil hebat. Saat sadar, ia menangis ketakutan dan berkata bahwa ada suara yang terus membisikkan ayat-ayat terbalik di kepalanya. "Mereka sudah masuk ke pesantren, Kak Hasan, mereka ada di dalam sini," ucap Fatur sebelum kembali kejang-kejang. Hasan sadar bahwa pertahanan ruhani pesantren sedang diuji oleh kekuatan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Zidan, meski masih kecil, mulai menunjukkan kepekaan spiritual yang luar biasa. Ia bisa merasakan perubahan energi di ruangan, mendeteksi aura gelap bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Namun kemampuan itu membuatnya cepat lelah dan sering mengalami mimpi buruk. Suatu malam, ia menggambar 5 bayangan dengan mata merah di selembar kertas, dan berkata, mereka akan datang saat gerhana bulan. Ramalan itu menggetarkan hati semua yang melihatnya. Dan parahnya, gerhana bulan diprediksi terjadi dalam 2 minggu ke depan. Hasan pun bersiaga. Ia mengaktifkan kembali ruangan, halwat, yang dulu digunakan Pak Jagat untuk bertafakur dan menghadapi gangguan. Di sana, ia dan Zidan menguatkan diri dengan zikir, puasa, dan bacaan hizib-hizib warisan ulama terdahulu. Gus Ikdam, meski tubuhnya mulai renta, ikut memimpin doa bersama warga dan para kiai dari berbagai daerah. Pertarungan ini bukan hanya di alam fisik, tapi juga dalam niat, hati, dan keikhlasan, katanya dalam satu malam pengajian. Malam gerhana pun tiba, langit berubah merah kehitaman. Para santri berkumpul di masjid,
melantunkan ayat suci dengan suara gemetar. Dari kejauhan, terdengar jeritan-jeritan tak wajar, seperti makhluk-makhluk yang bergelut di udara. Di ruang halwat, Zidan tiba-tiba berdiri dengan mata terpejam dan suara yang berubah berat. Salah satu dari bayang 5 sudah masuk ke dalam seseorang di pesantren ini. Suasana sontak membeku. Hasan menatap semua santri satu persatu. Waktu mereka sangat sempit. Hasan tahu, bila tak segera ditemukan siapa yang dirasuki, kekuatan kegelapan bisa menghancurkan fondasi ruhani pesantren dari dalam. Ia pun mengajak semua santri untuk salat malam bersama dan membaca ayat kursi hingga pagi. Tapi dalam hatinya, ia sadar, perang ini jauh lebih rumit dari perang ayahnya dahulu. Karena musuhnya kini tak hanya menyerang dari luar, tapi juga menyusup ke dalam jiwa mereka yang lemah iman. Dan di luar tembok pesantren, kelima anggota bayang 5 membuka mata mereka bersamaan. Gerbangnya mulai retak, ujar salah satu dari mereka. Tinggal sedikit lagi, cahaya itu akan padam oleh tangan mereka sendiri. Pagi setelah malam gerhana, suasana di pesantren Al-Karomah jauh dari tenang. Wajah para santri tampak murung dan was-was. Mereka masih terguncang dengan pengakuan Zidan bahwa salah satu dari bayang 5 telah menyusup ke dalam tubuh seseorang di antara mereka. Hasan Al-Fatih duduk termenung di ruang halwat, menatap api kecil dalam lampu minyak yang berkedip tak tenang. Dalam hatinya, ia mulai merasakan beban besar, bukan hanya melindungi pesantren, tapi juga menyaring niat-niat yang mulai kabur dari wajah-wajah yang selama ini ia percayai. Tanpa memberitahu siapapun, Hasan mulai mengamati satu persatu santri senior. Ia memperhatikan siapa yang mulai berubah sikap, siapa yang jarang hadir dalam halakoh, siapa yang tatapannya hampa saat ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Kecurigaan pelan-pelan merasuk ke dalam pikirannya, dan itu menyiksanya. Ia tak ingin menjadi seperti musuhnya, mencurigai semua orang. Tapi kali ini, taruhannya bukan hanya pesantren, melainkan keselamatan ratusan jiwa. Zidan semakin sering jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, dan tiap malam ia mengigau, menyebut nama-nama asing yang tak dikenalnya. Mereka sudah memegang satu hati. Tapi hati itu belum sepenuhnya gelap, bisiknya suatu malam kepada Hasan. Mendengar itu, Hasan makin yakin, orang yang dirasuki masih bisa diselamatkan, tapi waktunya sangat sempit. Ia memutuskan mengumpulkan semua santri dalam satu majelis zikir besar, berharap cahaya bacaan mereka mampu mengguncang jiwa yang tengah dikuasai kegelapan. Di tengah lantunan zikir, salah satu santri senior, Fahmi, tiba-tiba berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. "Maafkan saya, Kak, saya mimpi suara-suara itu tiap malam, saya merasa seperti bukan diri saya," ujarnya sebelum jatuh pingsan. Tubuhnya mengejang, dan dari mulutnya keluar suara aneh, berat, dalam, dan bukan milik manusia. Semua santri terkejut. Zidan menatap Fahmi sambil menangis. "Dia yang dipilih," gumamnya. Hasan segera mengambil air zam-zam, membaca doa, dan mendekati Fahmi dengan hati yang remuk. Ritual ruqyah pun dilakukan. Suara lantunan ayat-ayat suci menggetarkan dinding ruangan. Tapi roh jahat itu tak mudah terusir. Ia tertawa di tengah ruqyah, mencemooh dan menyebut nama-nama leluhur pesantren. "Kalian pikir cahaya kalian murni? Kalian akan saling hancurkan sendiri," teriaknya lewat tubuh Fahmi. Hasan berusaha tetap tenang, tapi hatinya tercabik. Fahmi adalah santri kesayangannya, cerdas dan penuh adab. Tapi kini ia jadi pintu bagi bayang 5. Setelah berjam-jam perlawanan ruhani, akhirnya Fahmi tersungkur dan menangis. Roh itu berhasil dipaksa keluar, namun bukan tanpa luka. Fahmi kehilangan sebagian ingatannya dan harus dirawat intensif. Para santri makin takut, namun mereka juga mulai sadar bahwa ini bukan waktu untuk ragu. Hasan pun berdiri di hadapan mereka dan berkata lantang, "Musuh kita bukan hanya mereka yang berwujud, tapi rasa takut yang membuat kita diam." Di balik tembok pesantren, bayang 5 menyaksikan kegagalan mereka. Tapi salah satu dari mereka tersenyum tipis. "Lihatlah," Hasan mulai meragukan muridnya. Cahaya yang diragukan, akan padam perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mimpi Zidan berubah menjadi kosong. Tak ada suara, tak ada bayangan, hanya kesunyian yang mengendap. Dan dari kesunyian itulah, kegelapan biasanya lahir kembali. Hari-hari berlalu dengan luka yang masih membekas. Fahmi masih terbaring di ruang pemulihan, dan pesantren Al-Karomah menjalani aktivitas dengan suasana mencekam. Para santri tampak lebih sering menunduk, khusyuk dalam ibadah,
namun tak bisa menutupi kecemasan yang menggantung di langit pesantren. Hasan, yang biasanya penuh semangat, kini sering termenung di serambi masjid, matanya kosong menatap ke ujung jalan, seolah menanti sesuatu yang belum juga tiba. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih gelap datang bukan dari luar, melainkan dari dalam dinding pesantren sendiri. Kiai Mahfuz, salah satu guru tertua dan paling dihormati di Al-Karomah, tiba-tiba meminta bicara empat mata dengan Gus Ikdam. Di ruang tamu utama, dengan suara bergetar, ia berkata, "Gus, saya rasa ini semua tak lepas dari masa lalu saya. Saya punya sesuatu yang harus saya akui." Gus Ikdam tertegun. Selama ini, Mahfuz adalah guru paling dipercaya, bahkan sejak Pak Jagat masih hidup. "Saya dulu, pernah berguru sebentar kepada Mbah Rekso. Waktu muda, saya haus ilmu, dan saya tak tahu apa yang saya masuki. Tapi saat saya sadar, saya pergi. Atau setidaknya, saya kira saya sudah pergi." Suasana ruangan langsung berubah sunyi. Nafas Gus Ikdam tercekat. Mahfuz melanjutkan, "Saya pikir saya berhasil lepas. Tapi beberapa minggu lalu, saya mendapat mimpi, dan saya melihat 5 sosok bersujud pada bayangan saya sendiri." Gus Ikdam berdiri pelan, menatap gurunya yang selama ini ia hormati. "Mereka tak pernah sepenuhnya melepasmu, Kiai, mereka hanya menunggu saat kelemahanmu kembali terbuka," gumamnya lirih. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan daun-daun berjatuhan seperti firasat buruk. Hasan yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa dadanya sesak. Ia merasa dikhianati. "Selama ini, Anda bersama kami, tapi jejak mereka ada di dalam Anda." Ia tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Tapi Mahfuz hanya menunduk, air matanya jatuh. "Aku tak tahu caranya menebus, selain menyerahkan diriku untuk dilenyapkan." Tapi Gus Ikdam menggeleng, "Tidak, kita tak akan menyingkirkanmu. Kita akan membersihkanmu, jika engkau sungguh ingin kembali pada cahaya." Malam itu, ruangan halwat kembali menjadi medan perang batin. Mahfuz duduk di tengah, dikelilingi Hasan, Gus Ikdam, dan para santri pilihan. Zidan berdiri agak jauh, matanya terus tertuju pada Mahfuz. Ketika zikir dimulai, tubuh Mahfuz mulai menggigil. Suara-suara aneh keluar dari tenggorokannya, dan matanya memerah. "Kalian pikir dia bersih? Kalian pikir dia milik kalian? Dia sudah kami tanamkan selama bertahun-tahun." Suara itu bukan milik Mahfuz, melainkan sesuatu yang selama ini diam dalam jiwanya. Ritual berlangsung berjam-jam, tapi berbeda dari yang dialami Fahmi. Kekuatan dalam Mahfuz jauh lebih tua dan lebih dalam. Pada titik kritis, tubuh Mahfuz terangkat dari lantai beberapa senti. Tapi dari luar jendela, bayang 5 sedang melafalkan mantra untuk memperkuat ikatan lama mereka. Hasan menyadari hal itu dan segera meminta semua santri membaca Hizib Nasr bersama-sama. Dentuman spiritual memenuhi udara. Dalam sekejap, jeritan mengguncang malam, dan tubuh Mahfuz jatuh tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, Mahfuz menangis seperti anak kecil. "Aku bebas," bisiknya. Tapi semua tahu, kebebasan itu dibayar mahal. Beberapa santri lelah secara fisik dan ruhani, Zidan sampai pingsan karena energi spiritualnya terkuras habis. Namun lebih dari itu, satu hal menjadi jelas bagi Hasan, musuh mereka telah lama menanamkan akar. Dan itu artinya, mereka tidak sekadar ingin mengganggu, tapi ingin menghancurkan dari dalam. Di tempat yang jauh, bayang 5 duduk dalam keheningan. Salah satu dari mereka berkata, "Mereka berhasil menyelamatkan satu, tapi itu hanya satu dari banyak. Satu lagi sedang kami siapkan." Dan dia akan menyentuh Hasan, dari tempat yang paling tak ia duga, darahnya sendiri. Beberapa hari setelah penyucian ruhani Kiai Mahfuz, pesantren tampak lebih tenang. Tapi di dalam diri Hasan, justru badai sedang menggulung perlahan. Ia sering terdiam dalam salatnya, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, bayangan kata-kata terakhir bayang 5 saat ritual, dia akan menyentuh Hasan, dari tempat yang paling tak ia duga, darahnya sendiri. Kata-kata itu terus menggema, menggoreskan ketakutan yang lebih dalam dari semua makhluk gaib yang pernah ia hadapi. Suatu malam, ketika Gus Ikdam dan Zidan tengah beristirahat, Hasan memutuskan pulang ke rumahnya di tepi desa. Di sana, ia disambut oleh ibunya yang telah renta, dan adik tirinya, Salman, anak dari pernikahan kedua ayahnya. Hasan jarang dekat dengan Salman. Sejak kecil, mereka tumbuh dalam dinginnya jarak yang tak pernah selesai dijembatani. Tapi malam itu,
Saat menatap mata adiknya, Hasan merasakan sesuatu yang ganjil. Seperti ada bayangan hitam yang menyelinap di balik sorot mata Salman. Malam kian larut, dan Hasan tak bisa tidur. Ia keluar rumah dan duduk di tangga kayu. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Salman berdiri di sana, membawa secangkir teh hangat. Tapi ekspresinya kosong. "Kak, kenapa semua orang sibuk menyelamatkan pesantren, tapi lupa kalau rumah kita sendiri pun bisa runtuh?" Kalimat itu menusuk. Hasan menatap Salman dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa adiknya mungkin telah menyimpan luka yang tak pernah ia lihat, atau mungkin sesuatu lebih gelap dari luka. "Aku juga pernah didatangi sosok bersorban hitam dalam mimpi, Kak," lanjut Salman, suaranya bergetar. Dia bilang, "Aku ditinggalkan. Bahwa aku bukan bagian dari cahaya. Bahwa aku harus mengambilnya dengan tanganku sendiri." Hasan terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia bangkit perlahan, meraih bahu adiknya, namun Salman menepis. "Kau tak pernah melihatku, Kak. Kau pikir hanya pesantren yang penting. Sementara aku tumbuh dengan bayangan ayah yang selalu memilihmu." Malam itu pecah dengan pertengkaran yang tak bisa dihindari. Air mata Hasan mengalir, tapi bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan bahwa adiknya telah disentuh oleh kekuatan yang selama ini ia lawan. Ia segera memanggil Zidan lewat pesan pendek, namun anak itu tak menjawab. Padahal, di kamar Zidan di pesantren, ia sedang menulis dengan tangan gemetar, "Aku merasa salah satu orang yang Kak Hasan sayangi telah mulai digerakkan oleh mereka." Keesokan harinya, Salman menghilang. Ibunya menangis histeris, dan Hasan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi yang ia temukan hanyalah secarik kertas yang diselipkan di bawah sajadah rumah. Di dalamnya, tertulis dengan tinta merah, "Untuk cahaya bersinar, harus ada yang rela terbakar. Aku memilih menjadi api." Tubuh Hasan lemas. Ia tahu, Bayang Lima telah mendapatkan seseorang yang sangat berarti, bukan sekadar murid, tapi darah dagingnya sendiri. Di kejauhan, di tengah hutan yang mulai meranggas, seorang pria muda berdiri di hadapan 5 sosok berjubah. Di antara mereka, Salman menunduk, dan di matanya menyala bias merah samar. "Kalian memberiku tempat, kalian melihatku," katanya lirih. Dan pemimpin Bayang Lima menepuk pundaknya, tersenyum bengis, "Dan kamu akan jadi kunci yang memutus akar cahaya itu." Langit pesantren Al-Karomah murung sejak pagi. Seolah alam turut bersedih atas kabar menghilangnya Salman. Hasan tak berbicara banyak kepada siapapun sejak hari itu. Ia mengurung diri di ruang halwat, berzikir, menangis, dan memohon petunjuk. Gus Ikdam memperhatikannya dari kejauhan, menyadari bahwa Hasan kini bukan hanya pemuda penuntut ilmu, tapi seorang saudara yang kehilangan arah. "Cinta dan cahaya, kadang tak berjalan bersisian, San," ujar Gus Ikdam pelan saat akhirnya masuk ke ruangan dan duduk di sampingnya. Sore itu, kabar mengejutkan datang dari warga desa. Sebuah pohon tua di tengah hutan yang konon dianggap keramat mendadak tumbang dan mengeluarkan asap hitam tebal. Saat warga mendekat, mereka menemukan jimat-jimat, tulang-tulang ayam, dan sebuah baju koko milik Salman yang telah robek, diikatkan di batang pohon. Gus Ikdam dan Hasan segera menuju ke sana. Sesampainya di lokasi, Hasan langsung terduduk. Jiwanya bergetar, ia merasakan ikatan batin yang masih kuat, seolah Salman belum sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Namun, harapan itu diuji malam harinya. Di langit-langit musola pesantren, tiba-tiba muncul bayangan merah darah membentuk huruf-huruf Arab yang terputus-putus. "Hasan, temui aku di tempat di mana kita dulu belajar memanah." Itu adalah tempat masa kecil mereka, jauh di pinggir sungai kecil tempat ayah mereka sering mengajari keduanya menghafal sambil berlatih ketangkasan. Tanpa pikir panjang, Hasan pergi sendirian ke tempat itu, meski semua orang melarang. Ia tahu, ini bukan jebakan biasa, ini panggilan dari jiwa yang pernah ia sayangi. Di sana, berdiri Salman dengan sorban hitam di pundaknya dan tatapan tajam menusuk. Tapi mata itu masih menyimpan luka, bukan kebencian. "Aku menunggumu, Kak," ucapnya. "Bukan untuk kembali, tapi untuk memberimu satu kesempatan terakhir." Hasan mendekat perlahan. "Aku tidak akan membunuhmu, Salman, bahkan jika kau menusukku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, cahaya yang kau anggap meninggalkanmu, tak pernah benar-benar menjauh." Air mata Hasan jatuh, tapi Salman hanya menggeleng. "Cahaya itu tak pernah membutuhkanku, Kak. Tapi kegelapan memelukku." Tiba-tiba tanah bergetar,
Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok berjubah hitam. Bayang 5 telah mengitari mereka. Pemimpin mereka berkata, "Waktu sudah habis, Hasan. Pilih, ikut kami dan selamatkan adikmu, atau tetap di jalanmu dan saksikan dia menjadi pedang yang menusuk pesantrenmu." Hasan berdiri, tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam tasbih, tapi hatinya menggenggam kenangan masa kecil bersama Salman. "Aku tidak bisa ikut kalian, tapi aku juga tidak akan meninggalkan adikku," teriaknya lantang. Gus Ikdam yang ternyata mengawasi dari kejauhan, muncul di antara bayangan malam, membawa lentera menyala terang. "Hasan, jangan padamkan cahaya demi menyelamatkan satu lilin. Tugasmu adalah menyalakan lilin lain, bukan membakar dirimu untuk satu jiwa yang menolak cahaya." Hasan menunduk, jiwanya terguncang hebat. Tapi saat ia menatap mata Salman sekali lagi, ia tahu, jika cinta benar-benar suci, maka ia harus melepaskan, demi cahaya yang lebih besar. Salman menunduk perlahan, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Ia berjalan pergi bersama Bayang 5, meninggalkan Hasan yang jatuh bersimpuh di tanah. Angin berhembus kencang, dan lentera Gus Ikdam hampir padam. Namun Hasan bangkit perlahan, matanya basah tapi teguh. "Jika ia memilih gelap, maka aku akan membangun cahaya yang lebih terang. Biar dia tahu, bahwa rumah akan selalu ada, ketika ia ingin pulang." Dan malam itu, dari tempat di mana cinta pernah tumbuh, sebuah tekad lahir untuk perang terakhir.